Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Francisca selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Operasi Produksi Manufaktur pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik. Berikut adalah anggota kelompok kami. Anggota kelompok yang pertama ada Alika Azahra, ada Aulia Azizah Wandana, ada Nabila Yusiana Putri, dan ada Sherly Gita Indasari. Materi pertama, pendahuluan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang dimana kegiatan pokoknya adalah memproduksi atau mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual kepada konsumen. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah fungsi produksi, yaitu fungsi yang menghubungkan kuantitas output dengan input, modal dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Di dalam perusahaan manufaktur, perencanaan proses produksi harus dipikirkan dan disiapkan dengan matang, mengingat pentingnya peranan fungsi produksi yang merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan perusahaan di mana keuntungan dalam usaha juga tergantung pada pencapaian target produksi dalam memenuhi jumlah pesanan dari konsumen. Berbeda perusahaan tentu memiliki target sendiri dalam kualitas dan kuantitas hasil produksi. Suatu organisasi dikatakan berproduktivitas tinggi apabila dalam kegiatan produksinya mampu mensejajarkan semua faktor yang ada untuk membantu membangun produktivitas yang produktif di pasar. Metode penelitian. Pada penelitian sistem operasi produksi manufaktur pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik, yaitu menggunakan metode wawancara dengan salah satu karyawan pada cabang PT Yasunli Abadi Utama Plastik yang ada di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data guna memenuhi informasi untuk menganalisa sistem operasi produksi manufaktur PT Yasunli Abadi Utama Plastik. Kedengaran nggak sih bunyi air? Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama itu tinjauan perusahaan. Di sini ada sejarah dan pengenalan perusahaan. PT Yasunli Abadi Utama Plastik sudah 44 tahun berpengalaman dalam industri plastik. Didirikan pada tahun 1980 dengan hanya 3 mesin injeksi untuk memproduksi komponen elektronik. PT Yasunli Abadi Utama Plastik terus tumbuh menjadi 5 pabrik untuk memproduksi berbagai jenis plastik untuk kebutuhan Indonesia. Produk yang dikeluarkan PT Yasunli Abadi Utama Plastik ada berbagai macam, yaitu pellet, helm safety, lemari atau loker plastik, tumbler, dan lainnya. Di PT Yasunli Abadi Utama Plastik sendiri menyediakan jasa bagi para customer yang ingin membuat produknya yang berbahan plastik seperti saat ini yang sudah berjalan, yaitu ada komponen elektronik dan spare otomotif, mobil atau motor. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu tujuan kami di industri plastik adalah solusi atap untuk bisnis, sedangkan misi perusahaannya kami mampu memproduksi kebutuhan plastik dalam jumlah besar dan pesanan pelanggan. Sebagai solusi produksi satu atap, kami meningkatkan kenyamanan melalui berbagai produk harian kami untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi perusahaan, yaitu mulai dari direktur, general manager, supervisor, leader, operator, dan helper. Sedangkan untuk deskripsi pekerjaannya, direktur tugasnya memimpin perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan serta menguasai pemeliharaan dan mengurus kekayaan dan mengatur pola pembagian tugas masing-masing perusahaan. Lalu tugas dari general manager yaitu bertanggung jawab mengelola kegiatan dan memenuhi tujuan perusahaan serta memimpin beberapa atau seluruh manajer fungsional. Lalu yang ketiga itu supervisor bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan proses di pabrik dan
mengawasi kinerja karyawan, serta memastikan barang yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, leader memastikan proses produksi berjalan dengan lancar dan membuat laporan hasil produksi. Sedangkan yang kelima itu ada operator, mempersiapkan material yang berkaitan dengan proses produksi, kemudian melakukan pengoperasian mesin. Sedangkan yang selanjutnya itu ada helper. Helper itu membantu operator mesin dan memantau dan mengoperasikan peralatan produksi. Selanjutnya di sini ada alur sistem operasi. Yang pertama itu proses produksi. Yang pertama adalah di dalam pembuatan produk atau barang berbahan plastik diperlukannya mold atau alat cetak yang berbahan metal tertentu. Lalu tahap kedua, setelah terbentuknya mold ini dipasangkan ke mesin injeksi molding untuk masing-masing memiliki toleransi yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, dipilih material dari biji plastik yang sesuai untuk produk atau barang yang akan dibuat oleh tim gudang material. Lalu tahap keempat, setelah dipersiapkan semua kebutuhan dan komponen dalam produksi, segera dioperasikan mesin injection molding. Lalu tahap kelima, setelah produk atau barang keluar dari mesin, produk langsung di-cutting atau dipotong untuk memisahkan sisa-sisa plastik dari produk yang baru diproduksi. Lalu tahap keenam, barang langsung diletakkan box berada di gudang material dan dipersiapkan oleh tim packing. Lalu yang ketujuh, produk atau barang yang baru keluar dari proses produksi langsung dicetak dan di-finishing oleh quality control dan tim finishing. Lalu tahap ke-9 yaitu produk atau barang yang baru saja selesai dicek atau di-finishing langsung diletakkan di area gudang finish good serta didata untuk menjalankan sistem FIFO dan FEFO sehingga tersimpan dan alur keluarnya barang dari perusahaan tertata dengan rapi. Lalu tahap terakhir untuk proses selanjutnya, barang langsung dikirim ke customer oleh tim delivery. Baik, selanjutnya adalah diagram alur produksi, alur sistem operasi. Yang pertama itu persiapan proses produksi, yang dimana itu bagiannya adalah dari teknisi molding, teknisi mesin injection molding, lalu gudang material, operator produksi. Lalu untuk yang proses produksinya sendiri itu adalah gudang material, packing atau tim gudang, operasi produksi, packing, finishing, quality control, gudang ready finish good, checker, delivery, lalu terakhir itu konsumen atau customer. Lalu selanjutnya itu adalah alur sistem operasi, pokok permasalahan dan pemecahan masalahnya. Pertama itu adalah flow line. Nah, flow line ini merupakan kecacatan produk di mana didapat pola bergelombang pada bagian produk yang cekung atau sempit. Flow line ini biasanya memiliki warna yang sedikit berbeda dari area lain di sekitarnya. Penyebabnya itu temperatur mold dan material yang rendah, kurangnya tekanan dan kecepatan injeksi, kecepatan pendinginan material yang tidak konsisten. Nah, solusinya adalah meningkatkan tekanan dan kecepatan injeksi, juga suhu material, memperlebar diameter nozzle, beralih ke hot runner atau kurangi ukuran saluran utama. Lalu yang kedua itu ada sink mark. Sink mark ini merupakan cacat produk di mana munculnya cerut pada produk. Sink mark ini biasanya terjadi ketika ada penyusutan bagian dalam komponen yang dicetak. Penyebabnya ini biasanya holding dan injection pressure yang terlalu rendah, waktu cooling atau waktu dan tekanan hold yang terlalu rendah, temperatur yang terlalu tinggi. Lalu solusinya itu meningkatkan tekanan dan waktu hold dan memperpanjang waktu cooling. Lalu yang ketiga itu adalah burn mark, merupakan cacat produk yang muncul seperti bekas terbakar dan pada permukaan produk plastik.
Burn mark ini umumnya tidak mempengaruhi performa produk, namun burn mark ini dapat menjadi masalah ketika produk tersebut terbakar sampai pada tingkat degradasi. Penyebabnya ini penundaan pembuangan udara pada rongga mold, temperatur leleh yang terlalu tinggi, desain sistem runner yang kurang baik. Lalu untuk solusinya ini mengurangi temperatur molding dan pelelehan, mengurangi kecepatan injeksi, menambahkan exhaust system, lalu mereduksi sistem mold cycle. Lalu yang keempat itu ada discolorization, terjadi ketika warna dari produk injection molding Anda tidak seperti yang diinginkan. Kecacatan ini biasanya muncul di beberapa area produk, meskipun tidak mempengaruhi kekuatan produk. Kecacatan ini tetap akan berpengaruh pada kualitas aspek estetis dari produk. Penyebabnya ini residu palet plastik yang tertinggal di hopper atau nozzle, stabilitas thermal coloran yang kurang sesuai, pencampuran master batch yang kurang. Lalu solusinya ini itu membersihkan hopper, nozzle, dan mold di sela proses produksi, memastikan pencampuran master batch yang merata, memastikan stabilitas thermal coloran yang tepat. Pokok permasalahan dan pemecahan masalah selanjutnya adalah delamination dan short mold. Untuk delamination sendiri adalah cacat produk di mana terjadi pengelupasan lapisan permukaan. Delamination adalah jenis cacat yang relatif serius karena dapat mengurangi kekuatan komponen yang dicetak. Untuk penyebab dari delamination sendiri adalah penggunaan mold dan polimer yang tidak sesuai, menggunakan release agent yang terlalu banyak pada proses moldingnya. Untuk solusi pemecahan masalahnya sendiri, yaitu pastikan kompatibilitas material yang digunakan dan juga perhatikan penggunaan release agentnya. Untuk short mold, muncul ketika material tidak dapat mengalir dengan sempurna untuk memenuhi rongga mold. Ketika ini terjadi, komponen yang dicetak keluar tidak lengkap setelah didinginkan. Penyebab dari short mold adalah material yang dengan viskositas yang tinggi, penggunaan mold dalam kondisi dingin sehingga menghambat aliran material, kantung udara di dalam mold, pengaplikasian tekanan injection yang kurang tepat. Untuk solusinya sendiri yaitu pilih bahan dasar yang lebih tipis atau tingkatkan tekanan dan kecepatan injeksi. Tingkatkan suhu cetakan untuk mencegah pendinginan material yang cepat. Sertakan lebih banyak ventilasi udara atau perbesar ventilasi yang tersedia. Pokok permasalahan dan pemecahan masalah selanjutnya, yang terakhir ada cacat produk akibat pemeliharaan atau desain mold yang tidak tepat. Desain mold yang kurang tepat dan pemeliharaan mold yang tidak baik juga dapat menimbulkan berbagai kecacatan pada produk plastik injection molding. Kecacatan yang disebabkan oleh hal ini juga biasanya cukup menantang untuk ditangani karena berada pada tahapan akhir proses produksi. Dan yang terakhir yaitu cacat produk akibat penyimpanan atau penggunaan material selain proses pencetakan. Kecacatan produk plastik juga dapat terjadi karena penggunaan material atau juga penanganan material dari bahan pabrikan sebelum produksi. Terakhir ada kesimpulan. Sistem operasi produksi manufaktur adalah metode yang perusahaan gunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, melalui serangkaian proses produksi yang terencana dan terorganisir. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, pengendalian kualitas, perakitan, hingga pengiriman produk ke pasar. Tujuan utama dari sistem manufaktur adalah mencapai efisiensi, kualitas yang baik, serta pemenuhan permintaan pelanggan atau customer. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.